Mirza dulu, apa yang dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mirza Zulkarnain, berdiri di sini ini sebagai Direktur LBH Yusuf dan sebagai Ketua Bidang Pelanggaran Administrasi Tim Hukum Nasional Amin. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak Tim 02 yang Majelis Hakim yang mulia dan keterlibatan dari instansi-instansi tertentu yang mulia. Di sini saya akan membahas dari LBH Yusuf itu pertama kali itu mengajukan permohonan MK yang mulia. Ya, alhamdulillah putusan MK kita mengenai PUU nomor 90 ya dikabulkan oleh hakim. Kemudian langkah kedua kami mengajukan keberatan terhadap KPU yang mulia terhadap penetapan capres dan cawapres nomor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai capres dan cawapres yang mulia. Nah, selanjutnya saya sebagai LBH Yusuf melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim sukses 02 yang mulia. Pertama kali dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan, mohon maaf yang mulia, koreksi. Pertama kali dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming dengan mengumpulkan para kepala desa di acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu di GBK Senayan yang mulia, sambil menyampaikan visi misi dia sebagai capres dan cawapres yang mulia. Dan sudah acara tersebut nanti akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Fauzi yang mulia mengenai abdesi. Yang nomor 2, saya juga melaporkan Pak Zulkifli Hasan sebagai Mendak melakukan pelanggaran kampanye yang mulia dengan cara mengumpulkan asosiasi pengusaha pedagang pasar seluruh Indonesia di Semarang yang mulia dengan menggunakan jabatan dia sebagai Menteri Perdagangan. Di dalam acara tersebut MC dari acara tersebut meminta dukungan dan doa untuk Bapak Prabowo sebagai calon presiden 2024 sampai 2029 yang mulia, dan juga dihadiri secara daring oleh Pak Prabowo yang mulia. Itu kan acara Menteri Perdagangan tapi dipakai acara kampanye oleh Pak Zulkifli Hasan yang mulia. Yang ketiga juga kita melaporkan Pak Zulkifli Hasan di acara digitalisasi marketing yang dihadiri oleh ratusan pedagang pasar di Solo yang mulia. Kita laporkan juga di Bawaslu, sempat diverifikasi di Bawaslu Jawa Tengah, tapi dikatakan tidak ditemukan pelanggaran, pada jalan jelas-jelas Pak Prabowo juga hadir secara daring di sana dan berkampanye juga. Yang kelima, kita bicara mengenai cuti yang mulia ya. Pak Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran izin cuti kampanye yang mulia. Dia itu kita sudah lapor ke Bawaslu dan sudah diputus bersalah yang mulia. Dengan itu dan putusan dari Bawaslu menyatakan terlapor yaitu Pak Zulkifli Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kedua, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Yang kelima mengenai bansos yang mulia. Pak Zulkifli Hasan juga kita laporkan mengenai bansos di Kendal dan di Cirebon yang mulia. Kita sudah laporkan, tetapi Bawaslu selalu menyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Yang terakhir mengenai Pak Airlangga Hartarto, pelanggarannya dilakukan mengenai bansos di NTB, di Desa Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mulia. Kita laporkan pihak Bawaslu juga menjawab tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Terima kasih yang mulia. Baik, dari Pak Muhammad Fauzi. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi. Di sini kapasitas saya untuk memberi kesaksian sebagai anggota pelanggaran administrasi dari tim hukum Amin. Dan saya akan menyampaikan terkait 2 laporan yang kami sampaikan kepada Bawaslu. Pertama, laporan kami terkait acara yang diselenggarakan oleh APDESI, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia,
yang diselenggarakan pada hari Minggu 19 November diikuti lebih dari 20.000 kepala desa dengan nama acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu. Dalam acara tersebut diketahui bahwa terdapat kehadiran calon wakil presiden nomor urut 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Setelah kita mengetahui kejadian tersebut, Yang Mulia, kami bersama tim hukum membuat laporan ke Bawaslu pada 24 November 2023. Kami buat laporan ke Bawaslu dengan nomor register 017 LP PP RI 00 XI 2023 yang mana terdapat dalam daftar alat bukti pemohon, bukti P20, Yang Mulia. Iya. Berselang 5 hari kemudian, tepatnya 29 November 2023, kami menerima status hasil laporan dari Bawaslu berbentuk soft file yang dikirim melalui WhatsApp terkait tidak diregisternya laporan kami karena dianggap tidak memenuhi syarat material. Upaya hukum yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan membuat laporan ke DKPP pada 4 Desember 2023 dan baru diputus oleh DKPP pada 20 Maret 2024. Ada rentang waktu cukup lama, Yang Mulia, untuk memutus perkara terkait. Dengan putusan, syukur alhamdulillah, mengabulkan sebagian permohonan kami dan memberi peringatan kepada Bawaslu yang dipimpin Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu lainnya. Terdapat dalam daftar alat bukti pemohon yaitu P156, Yang Mulia. Kedua, laporan terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan lagi-lagi dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran dalam acara tersebut hadir, kapasitasnya beliau memang mengakui sebagai menjalani CFD saja, Yang Mulia, jalan pagi, jalan santai. Di situ Gibran membagikan susu kepada anak-anak dan orang dewasa yang lalu lalang dalam acara pagi itu. Kita setelahnya membuat laporan juga ke Bawaslu pada 11 Desember, Yang Mulia. Kejadian pada saat Gibran di CFD tersebut ada di tanggal 3 Desember. Setelahnya kita buat laporan di tanggal 11, Yang Mulia, 11 Desember 2023 dengan laporan nomor 002 garis miring REK garis miring LP garis miring PP garis miring RI garis miring 000 garis miring XII garis miring 2023. Ada dalam daftar alat bukti pemohon yaitu di P23, Yang Mulia. Dalam yang terjadi di CFD pada hari itu, Yang Mulia, Gibran membagikan susu. Ya. Tadi kan sudah. Terus laporan ke Bawaslu-nya bagaimana? Laporan ke Bawaslu, Yang Mulia, kita alhamdulillah tidak ditolak. Kita lanjut ke dalam tahap klarifikasi pada 14 Desember 2023. Kita masuk ke tahap klarifikasi, Yang Mulia. Di situ memang kita sempat diuji ya. Kita sempat kurang lebih masuk tahap penyelidikan, kita ditanyain terkait kesepahaman saya sebagai pelapor yang dipimpin langsung oleh Bapak Puadi sebagai anggota Bawaslu, Yang Mulia. Dalam klarifikasi yang saya lakukan, Yang Mulia, di situ saya mendalilkan bahwa yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka pada hari itu dapat dikenakan sanksi administratif, Yang Mulia. Nah, lanjut cerita, selesai di klarifikasi, keluar status hasil laporan dengan nomor 26 PP 000 garis miring K1 garis miring 12 garis miring 2023 pada 27 Desember 2023 dengan status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, Yang Mulia. Dari situ juga kita sudah merasa cukup aneh putusannya. Kenapa bukan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana? Karena memang tidak ada pidana yang kita ajukan, itu administratif, Yang Mulia. Bawaslu di situ memutus tidak ada ditemukannya unsur pelanggaran pidana. Cukup ya membingungkan kita juga, Yang Mulia. Jadi kurang lebih itu penjelasan saya terkait laporan yang saya buat, Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Pak Anies. Terima kasih, Majelis. Perkenalkan, nama saya Anies Brio Ansori. Kedudukan saya sebagai tim hukum nasional Jawa Tengah.
Pertama yang kami laporkan adalah terkait dengan pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar kecuali Kecamatan Kotal oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu dilakukan pada tanggal 29 November tahun 2023. Pada saat itu memang ada beberapa kepala desa yang dipanggil, akan tapi kelanjutannya pemanggilan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Di mana itu, Pak? Di Polda Jawa Tengah, Karanganyar. Jadi Jawa Tengah, Karanganyar. 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Polres atau Polda? Polda. Kok dari Karanganyar? Karena ini berkaitan dengan penggunaan dana APBD provinsi yang manggil Polda. Tapi di Karanganyar? Tapi enggak dipanggil ke Polda. Polda. 176 ya? Ya. Pada tanggal 29 November 2000. Apa ini karena pada waktu itu sudah menjelang pemilihan umum, banyak orang yang menduga seperti itu. Dan kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp kepada saya di grup bahwa akan terjadi seperti ini. Pada waktu itu saya katakan kepada pemberi informasi, apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan, nanti akan kami damping untuk melaporkan. Tapi sampai saat ini tidak ada yang... Bapak tidak melihat sendiri ini? Tidak melihat sendiri. Hanya di beberapa media ada juga berita itu. Ya. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Terus kemudian yang kedua, konsolidasi ratusan kepala desa yang terjadi di Temanggung. Dilaksanakan dengan tema tajuk Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 menjemput Indonesia Maju. Itu dilaksanakan di sebuah warung makan di Parakan, Temanggung. Berapa orang tadi? Tidak disebutkan berapa jumlahnya, hanya seluruh kepala desa. Siapa yang inisiatifnya ini? Inisiatifnya kepala desa, akan tapi nanti dilaporkan oleh THN Temanggung, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah, dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian di Bawaslu itu dilaporkan pada tanggal 3 Februari tahun 2024 dengan nomor laporan 001/LP /PP /KAP /14.33/2 Romawi /2024 tertanggal 23 Februari, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah. Kemudian pada jawaban dari Bawaslu tidak terregistrasi karena tidak melengkapi berkas laporan hingga batas waktu perbaikan laporan, dan jawaban Bawaslu itu terjadi di tertanggal 16 Februari tahun 2024. Kemudian yang ketiga, kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
yang terjadi di Semarang. Terjadinya di Semarang di GM Setos Hotel Semarang pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Peristiwa itu kami cek juga kepada teman-teman yang ada di Semarang untuk bisa melaporkan, akan tapi kembali lagi tidak ada yang bersedia untuk melaporkan. Pada akhirnya kami serahkan, kami koordinasi dengan THN Pusat, yang oleh THN Pusat kemudian dilaporkan ke Bawaslu seperti yang disampaikan oleh saksi Nizar Mirzan tadi. Kemudian keempat, kegiatan Kementerian Perdagangan RI di Surakarta pada tanggal 31 Januari tahun 2024 dengan tema acara digitalisasi sebagai strategi UMKM dengan perdagangan naik kelas bersama Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan. Peristiwa itu dilaporkan oleh tim hukum nasional karena kami sama ketika saya mendapatkan informasi seperti itu, saya selalu mengecek kepada tentang kejadian itu. Apakah ada yang bersedia untuk menjadi pelapor atau saksi? Akan tapi kami tidak menemukan siapa yang akan menjadi pelapor dan saksi. Kemudian kami serahkan, kami koordinasi kemudian THN Pusat lagi. Dan laporan ini hanya informasi-informasi yang masuk ke Bapak ya? Iya. Terus kemudian yang kelima, ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri. Terkait dengan permohonan kami untuk mendokumentasikan daftar hadir di TPS 20, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kami dilarang. Dilarang mendokumentasikan daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB, dan daftar hadir DPTK. Kami dilarang untuk mendokumentasikan itu. Siapa yang melarang itu? Yang melarang KPPS. Bahkan pada waktu itu terjadi agak sedikit tegang. Kenapa? Karena KPPS menanyakan apa status saya. Saya berkata, saya bukan saksi, saya masyarakat umum yang melihat penghitungan suara Pilpres. Dan itu dilarang. Dan kemudian saya juga pada waktu ada PTPS, saya minta klarifikasi kepada PTPS. Apakah diperbolehkan atau tidak? PTPS mengatakan tidak diperbolehkan juga. Dan pada waktu itu juga saya di lokasi itu ada PPS, Panitia Pemungutan Suara, anggota. Saya mohon klarifikasi juga, tidak diperbolehkan. Akhirnya pada keesokan harinya kami melaporkan ke Bawaslu tentang kejadian ini. Kenapa Bapak ketika itu fokusnya di tempat yang mau didokumentasikan? Di tempat itu memang ada apa? Saya tidak memfokuskan, hanya saya mendasarkan pada PKPU nomor 23 tahun 2023 pasal 59. Bapak maksudnya random saja gitu? Random saja. Terutama itu adalah tempat TPS saya. Dan boleh. Terus kemudian berapa perolehan suara di situ, Bapak? Perolehan suara di situ 01 mendapat 61, 02 mendapat 63, 03 mendapat 54. Ya. Itu yang saya sampaikan kepada majelis. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.